Dia dijuluki The Turkish Tornado, sang penghancur di World Superbike. Gaya balapnya brutal, pengeremannya mengerikan, dan 3 gelar juara dunia membuktikan bahwa stylenya efektif. Tapi semua orang bertanya-tanya, bisakah gaya balapnya yang agresif dan nyaris tanpa kompromi ini bertahan di MotoGP? Bisakah dia beradaptasi dengan ban Michelin yang terkenal sensitif? Jawabannya datang di tes pasca musim Valencia. Dan hasilnya bikin semua orang, termasuk bos tim Pramac sendiri, tercengang. Di tes publik pertamanya dengan Yamaha M1, Toprak mencatat waktu 1 menit 30,667 detik, di posisi 18 dari 22 pembalap. Kedengarannya biasa saja, tapi dia hanya terpaut 1,294 detik dari pembalap tercepat. Bayangkan dalam dunia MotoGP di mana selisih 0,1 detik saja sudah bisa membedakan 3-4 posisi grid, jarak 1,2 detik untuk debut pertama, itu luar biasa. Dan ini yang lebih mencengangkan lagi, dia menjadi pembalap Yamaha tercepat kedua, mengalahkan Jack Miller dan Alex Rins yang sudah berpengalaman. Padahal ini adalah kali pertamanya membalap dengan motor yang sama sekali berbeda karakter dengan yang dia kuasai selama ini. Tapi yang paling menarik justru datang dari komentar Gino Borsoi, tim manajer Pramac. Dia berkata, mengenai Toprak, saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya berkendaranya. Perhatikan kata-katanya, terkejut dan terkesan. 2 kata yang jarang keluar dari mulut bos tim sekelas Borsoi. Borsoi melanjutkan, kita semua tahu dia luar biasa di titik pengereman. Tapi hari ini dia menunjukkan bahwa dia mampu mengubah gaya berkendaranya dalam waktu yang sangat singkat. Ini kunci utamanya, kemampuan beradaptasi dalam waktu singkat. Sesuatu yang bahkan pembalap MotoGP berpengalaman pun butuh waktu berbulan-bulan untuk melakukannya. Lalu apa rahasianya? Mari kita pahami konteksnya. Di World Superbike, Toprak menggunakan ban Pirelli yang memiliki karakter lebih mudah dipaksa. Dia bisa melakukan pengereman super late dengan gaya agresif. Tapi di MotoGP dengan ban Michelin, itu resep untuk crash. Ban Michelin butuh feeling yang lebih halus, lebih banyak thrust, dan pendekatan yang lebih smooth. Borsoi mengungkapkan, dari kami semua di awal, kami menyadari gayanya, dan kami katakan, beberapa kali, tolong jangan mengerem terlalu keras. Tolong coba pahami ban depan, karena perbedaan ban sangat besar. Tapi kemudian, dia menambahkan kalimat yang bikin merinding. Tetapi dia mengerti sejak awal, dan dia beradaptasi dengan cepat. Dan ini mungkin yang paling penting, mentalitas. Borsoi bilang, dia tidak memaksakan diri. Jadi ini hal yang baik bagi kami. Kami tidak melihat kecepatan aslinya, tetapi kami melihat karakter aslinya, cara kerjanya. Coba resapi kata-kata itu. Mereka belum melihat kecepatan asli Toprak, tapi yang mereka lihat adalah karakter dan cara kerja. Borsoi bahkan mengatakan, dia orang yang sangat baik, mudah diajak bicara. Bagi saya, saat ini, tidak sulit untuk berdiskusi, bertukar sudut pandang. Dia terasa seperti teman lama. Chemistry seperti ini biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk terbentuk, tapi Toprak langsung bisa mendapatkannya di hari pertamanya. Dan berita baiknya tidak berhenti di situ. Untuk musim 2026 nanti, Toprak akan didampingi kru chief berpengalaman Alberto Giribuola, orang yang sama yang membawa Enea Bastianini meraih beberapa kemenangan spektakuler. Ini kombinasi yang sempurna. Pembalap berbakat dengan kru chief berpengalaman. Dengan masih ada waktu untuk persiapan, Toprak akan menjalani tes privat tambahan untuk semakin memahami karakter ban Michelin. Yamaha jelas serius dengan proyek Toprak ini. Mereka memberikan semuanya untuk memastikan sang Turkish Tornado bisa langsung kompetitif di 2026. Bayangkan skenario ini, 2026, Toprak sudah fully adapted dengan ban Michelin. Gaya balapnya sudah disempurnakan, tapi dia tetap mempertahankan insting agresifnya yang legendaris.
banyak yang memprediksi bahwa Toprak akan mengacak-ngacak barisan depan yang diisi oleh Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Pecco Bagnaia. Ini bukan sekedar mimpi. Dengan kemampuan adaptasi yang sudah dia tunjukkan, dengan tim yang mendukung penuh, dan dengan mentalitas juara yang dia miliki, Toprak benar-benar bisa mengacak-acak hierarki MotoGP yang sudah mapan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari debut Toprak di MotoGP? Pertama, dia bukan cuma cepat tapi juga pintar. Kedua, attitude-nya humble dan mau belajar, sesuatu yang langka untuk pembalap sekali berdia. Ketiga, dan yang paling penting, dia punya sesuatu yang jarang dimiliki rookie lainnya, pengalaman menjadi juara dunia dan mentalitas pemenang. Borsoi bilang mereka belum melihat kecepatan asli Toprak. Tapi justru itu yang bikin kita semua excited. Kalau yang kita lihat sekarang belum ada apa-apanya dibanding kecepatan aslinya, lalu seberapa cepat dia sebenarnya? Jadi, apa kalian setuju kalau debut Toprak ini adalah sinyal bahaya untuk pembalap MotoGP lainnya? Menurut kalian, bisakah Toprak langsung memenangi race di tahun rookie-nya? Atau butuh waktu lebih lama?